Welcome to GG and Friends, dan hari ini kita kedatangan teman kita yang namanya Rais dan Corolla DX-nya. Dan dia sedang ulang tahun! Selamat ulang tahun, Rais! Rais Maulana, our dear good friend, sudah di sini dengan Corolla DX-nya yang sangat ikonik warna biru. Ini lo repaint ya? Enggak. Dari gue dapet tuh udah kayak gini warnanya. Oke, karena kinclong banget soalnya. Kenalkan ya, nama gue Rais Maulana, gue 22. Barusan tadi kata disurprisein, thank you surprise ya. Agak fail konfetinya, jadi nggak bisa. Iya, agak fail di konfeti cuma udah aman. Tapi yang penting senang ya, semua senang. Tentunya of course I like cars very much, and bidang pekerjaan gue pun alhamdulillah nggak jauh-jauh, tapi di bagian fotografi. Car photography jadinya. Super fun, ya, Iya. surprisingly. Dan Rais nih, setahu gue nih dia udah banyak banget nyobain mobil. Karena line of work dia kan fotografi, dia mau nggak mau kalau pindahin mobil segala macam pasti dia harus yang mindahin ya. Ya kan? Betul, kayak Jadi- at most times. Iya kan, at most time ya. Iya. Karena most of the time itu ya kita kan sebagai yang megang kamera, misal ngatur satu scene gitu, Iya. ke mobil harus begini, harus belok kayak begini. Walaupun kita udah ngarahin, tetap aja kayak ini kayaknya kurang geser dikit nih. Oh, Atau iya. kayak coba kalau ngadepnya beda atau apa segala macem. Most of the time gue yang ngarahin, cuman ada beberapa saat dimana cobain aja sekalian pindahin. Oh, Ownernya tuh ya yang langsung Iya. ngasih berarti kan. Jadi jadi opportunity Iya, gitu. iya, iya. Nah. Kalau boleh tahu mobil paling menurut lo pernah lo idam-idamkan terus tiba-tiba lo pindahin tuh mobil apa Lo starter aja gitu. Iya lo starter, yang lo starter kayak langsung alhamdulillah gue dari kecil gue pengen banget Kayak solawatin iya, gitu ya. solawatin. Setidaknya gue walaupun starter aja gue udah bersyukur banget gitu naik ini mobil gitu. Iya. ada beberapa sih yang berkesan kayak Toyota Supra MK4. keempat. Nice. Itu ya dulu mimpinya kayak cuman pernah ngeliatnya di Gran Gran Turismo Turismo gitu doang, ya. tiba-tiba Iya. di depan mata. Lo bisa starter, lo bisa move the steering wheel Iya. gitu ya. Kadang ngelihat dari pas lo lihat itu mobil di depan lo aja kayak udah anjir lo gila suka banget gila dari dulu yang gue pengen tiba-tiba di depan mata gue tuh kayak itu aja nggak duduk aja udah seneng banget kan. Selain suka lebih ini sih lebih kayak ini sih kayak childhood dream gua tuh. Iya iya. Iya. Itu di depan mata Di gua sini, sekarang iya, gitu iya. ya. Dan itu kayak pop culture icon kan di Banget. di Banget. Fast and Furious ada di Iya, Gran Turismo Gran semuanya juga. Turismo, Fast and Iya kan, Furious. dan emang desain mobilnya sendiri itu tuh very very iconic gitu kan. It's like one of the peak JDMs to actually have gitu kan. Yes. Kayak Iya kan. overrated or not itu Yang mereka Iya. pikirin Iya. ya gitu. Iya. itu up to discussion lah, cuman iconic pasti. Pasti. Iya, betul. Dan ngomong Toyota nih ya, Nah, Corolla DX. Nah, Menarik. Corolla DX itu like kayak Supra gitu ya. DX itu kan ikonik di zaman-zaman 80s untuk anak-anak lokal Indonesia in particular Betul, gitu itu. ya kan? ini kayak The cool kids tuh pakai itu kayak E30 segala macam. Tapi kalau in the JDM, not JDM sih, in the Japanese car world, Corolla itu one of the most popular choices kan di Indonesia kan. betul, and as a whole in the world juga, karena si nameplate itu kan si Toyota Corolla ini one of the best selling cars in the world. Iya. All time. Yes. Until now juga kan di Betul. Amerika pun Iya. Corolla Betul. masih laku banget. Iya, iya. Betul. It's a go anywhere car for anyone Yes. with any apa namanya, mau lo anak muda, mau lo om-om Yes. segala macam. Sampai orang tua, kakek-kakek. It's always a cool car gitu kan. Yes. It's like the 3 series of Toyota gitu kan basically. The C Betul. class of the C class of Toyota gitu kan. It's something for everyone that can go anywhere, Iya. regardless of where they're from. Yes. Around the world pasti namanya Corolla pasti tahu. Betul. Dan trimnya tuh banyak banget kan kalau untuk Corolla ini kan. Banget. Iya. banget. Kalau Corolla DX tuh in particular tuh trim apa? Ini as far as my knowledge ya, Hmm. sebenarnya DX itu
DX itu trimnya. Oh, DX itu trimnya. Iya. Oke. Gue kira Corolla DX is Corolla Kayak Altis. Iya, betul. Ternyata DX itu kayak Altis tipe V. Iya, V-nya, betul. dan G kan betul. Altis itu Iya. atau di Toyota adalah trim-trimnya kalau kalian tahu ada Q, V, Iya, G gitu iya. kan. Kalau kayak BM Ternyata 320, 328 Corolla DX gitu. ini DX-nya ini adalah di V, G atau J, E-nya gitu ya kan di dalam Iya. Toyota sekarang sebenarnya kan. Ternyata DX itu yang orang-orang kira Corolla DX itu adalah semacam Corolla Altis, ternyata bukan. Gue pun awalnya mikirnya kayak gitu, Iya kayak kan? ini mobil emang namanya Corolla DX, cuman kalau nggak salah ya si generasi E70 ini kode E70. E70 betul. Dia ada trimnya tuh ada DX, terus ada SE. Kalau nggak salah ada beberapa trim di antara itu juga, cuman yang paling atas yang paling kolektor item itu yang GT. Yang dibedain sama GT sama yang kayak trim yang ini tuh apa? Apa yang buat bedakan lagi? The body kit or the engine? ya. Paling banyak perbedaannya tuh di mesin. Oh, mesinnya. Mesin sama Oke. beberapa detail interior. Oke. Kalau yang kayak DX nih yang E70 ini, Iya. dia mesinnya 1300 cc, overhead valve, single carb, kodenya 4K. Oke. Kalau yang GT, Jangan bilang mesinnya 4AG bukan kan? nggak, 4AG itu Udah diketuin cam di GTI. bukan di i86, di Twin L80. cam GTI bukannya juga pakai Di juga. Levin kan? Di Levin and Levin Sueno, kan? iya. Jadi kalau di generasi ini mesin high performance itu 1600 cc twin cam kode 2TG. Jadi Oke. baru yang L80 masuk tuh 4AG yang versi performance-nya. Iya. Tapi menarik banget ini mobil dulu gue inget banget sampai sekarang sebenarnya bokap gue sering banget cerita masa-masa muda teman-temannya pakai Corolla DX. Ini nih kalau sekarang ibaratnya mobil VW Golf gitu mungkin kali ya kalau orang-orang luar pakai sekarang kayak anak muda pada suka. Iya, Polo, Iya, Golf. betul. Iya. Kalau di sini mungkin apa ya? Ini paling Fortuner. enggak. Mungkin yang sedan mungkin yang sekarang kayak Kayak sekarang lebih ke hatchback nggak sih? Mungkin kayak F30 ya Iya, sekarang, gitu, F30, iya, F30. gitulah, iya. Zaman dulu nih mungkin Iya. udah gaul banget gitu buat Betul. lintas Melawai Iya, gitu kan. betul, Zaman dulu betul. pasti semua orang udah memimpikan punya ini mobil gue Iya. Kalau kayak di Inggris tuh kayak Ford apa namanya yang Cortina. Cortina. Dan Cortina kan ada trimnya banyak banget kan. Iya, betul. Kayak trim yang paling tingginya tuh apa terus jadi gengsi gitu kan, jadi Betul. bragging rights gitu lah segala macam. Iya. Tapi iya this is itu kan satu era ya maksudnya. Cortina Betul. tuh 70s atau 80s? satu era ya? 80s. Itu long lasting name sampai the 80s dan bener tahun 83 tuh ada Cortina iya, juga. betul. Jadi kalau the Japanese has this gitu. Nah, next question is kayak why DX? Why not kayak yang lain gitu? Why DX for Di you? antara banyak pilihan di tahun itu Iya. kan banyak mobil yang sebenarnya uang yang lo keluarin sekarang bisa aja jenisnya lebih banyak gitu. Kenapa lo lebih suka Corolla DX? Karena sama-sama suka sih, karena ini mobil kan technically masih punya bokap. Oh, tapi ya kita iya. ngerawat bareng lah. Ngerawat bareng. Kayak bokap yang mau beli, tapi gue juga ikut maintain. Ini Kayak- ini bagus buat memori di masa depan lo berdua sih menurut gua. Iya. Sama-sama ngebangun itu ketika nanti sama-sama tua akan jadi cerita ini mobil. Pak inget kayak kita bangun mobil bareng gitu-gitu. Atau nanti kalau lo punya anak lo juga memberikan ini mobil pasti lo kayak ini dulu papa bangun dengan papa Iya. lo ya, kayak Iya, gitu. alhamdulillah. Iya. Iya. Jadi ini benar-benar berharga banget berarti yang nggak bisa dibeli dengan uang menurut gua. Jadi ya buat kayak bokap beli, terus kemarin habis full overhaul mesin, refresh semuanya, itu gantian. Oh. Oke. Pakai uang Ganti-gantian. gitu, ganti-gantian lah. Iya, Jadi iya. kalau misalnya uang, ya bensin juga, mesti gue yang ngisiin sih sebenarnya. Tapi nggak apa ya. Jadi intinya tuh gue lebih sering pakai ini emang dibanding bokap gue. Tapi tujuannya sebenarnya biar ya one of the goals itu biar di mobil ketahuan nyakit di mana, ya perlu dibetulin apa. Jadi biar giliran bokap gue yang pakai Udah nyaman. udah tenang, udah sehat Iya. mobilnya. Lebih tenang ke perjalanan nggak Iya. kenapa-napa. Iya sih, Ya, tapi jadi- benar. Tapi emang harus dipakai juga kan anyway kan. Jadi
even though nggak sempurna, at least pas dalam perjalanan itu lo tahu apa yang perlu harus di-improve atau apa segala macam ya. Jadi kalau misalnya bokap lo gitu kan, road trip yang jauh gitu segala macam atau apa ya, udah peace of mind-nya ya. Insya Allah tenang lah. Lo yang contribute lah di situnya gitu. Jadi mogok-mogoknya bagian gua. Nah, nggak enaknya bagian lo. Oke. Kamu Kak, itu anggapannya lu sayang sama bokap. Iya, mogok di tol udah pernah, mogok di pinggir jalan lagi Rasawa juga pernah. Yang belum pernah naik towing untungnya. Jadi nggak pernah naik towing nih mobil? Nggak, karena sama ini kalau recovery ya ditarik pakai mobil Oh, biasa. oke. Itu di bagasi tuh. Oke. Udah Ya. ada tow tali. Ada tali Udah ya. siap-siap ya. Daripada bosen-bosen ngedengerin kita ngomong mungkin ya, yang udah mulai skip-skipin channel YouTube, apa kita mau lihat mobilnya nih? Kita langsung lihat Iya, depannya. kita langsung lihat mobilnya kali ya daripada ini. Let's go. Kita langsung lihat mobil. Toyota Corolla DX punya Rais, dan terima kasih yang udah ngebersihin konfetinya tadi di behind layarnya ya, bersih banget. Nah, sekarang kita ngomongin DX-nya. Yang lo mau highlight itu apa aja? Mungkin for starters ini Corolla DX tahun 81 nih. Jadi mungkin salah satu cara paling gampang buat bedain tahun-tahunnya DX itu dari lampunya. Oh, oke. Kan kayak yang lampu, kan ada yang lampu bulat double gitu. Itu kalau nggak salah early model, dia tahun 80, kayak way before this. Oh, oke. Jadi Iya. Zenki. Nah ya, ini kalau mau dibilang koki sih dia faceliftnya banyak soalnya dari tahun 80 sampai 83 tuh bukannya ada ganti-ganti. Mark 2, Mark 3 gitu ya. Oh, cuma gini kayak Avanza. Ya kan? ya, Ada product improvement lah gitu ya. Oke. Berarti this is like late model berarti ini ya. late model nggak juga sih, karena dia kan sampai 83 juga masih ada facelift. Oke. Ini kalau 81 dia lampunya kayak gini, kotak ke dalam. Ini PIA emang ini. Ini udah, iya asli, cuman Wow. udah diganti, jadi bukan lampu asli Oke. mobil ini. Oke. Fog Kinclong banget. lampnya juga, Oke. Gua mau nanya, ini jadi facelift pertama. kurang lebih. Facelift Iya. pertama jadinya. At least yang masuk sini resmi ya. Kalau bumper gitu ada beda nggak dari yang facelift facelift gitu? Bumper ada, dan ini salah sebenarnya. Jadi ini yang apa? Ini bumper punya lebih mudaan, karena seingat gua yang tahun 81 ini dia bumpernya bentuknya bumper kayak gini, tapi nggak ada colok buat plat nomor. Jadi lurus gini aja. Ini dia nutup gitu. Langsung lurus. Berarti ya. Iya, plat nomor ini bener posisi kayak gini kan, tapi bumpernya nggak ada colok gini nih. Kalau ini bukan varian kayak US model gitu, nggak ada ya? Kayak ini kan obviously panjang banget gitu ya. Kalau kayak di BMW kan ada E30 tuh kayak ada US model tuh agak panjang ya kan? Kalau ini nggak ada ya? Kalau di sini sih ada yang bilang, maksudnya ada dibilangnya itu yang bumper ini dibilang DX Plus. Oh, oke. So it's Tapi- like plus kayak trim yang add-on gitu ya? Ya, Oke. tapi gue lupa ini udah di tahun ini udah ada atau belum, karena ini kan bumpernya nggak sesuai tahunnya. Ya. Ya. Ini bumper punya 83 nih. Oke. Jadi dulu tuh bumpernya aslinya ada yang besi sama yang karet ini. Oke. Jadi ini karet. Ini karet ya. Cakep. Nah, kita move on ke samping sekarang. Watanabe wheels or Watanabe style. Nah, kalau orang Indo ngomongin Nil, ini NK blimbing, bener nggak? Betul. NK apa? Blimbing. Blimbing, karena bentuknya kayak blimbing nih. Iya. Oh iya betul juga sih. Iya. Makanya ini dibilang. Betul juga sih. Atau orang kalau nggak tahu ini NK blimbing, ini ngomongnya Watanabe, velg kayak Takumi. Iya, Iya, karena Ah. mirip banget kan soalnya kan. Nama sesuai kata aku tuh NK Kompe nih bilangnya. Ini Bannya, ring is it 14. all terrain? ban rally nih sebenarnya. Keren banget tapi. Ini rally look lah istilahnya. Rally look, Tapi, oke. little fun fact itu sebenarnya dulu tuh gue nggak terlalu confession sih sebenarnya, ini gue nggak terlalu suka sama rally look. Oke. Bukannya gue nggak ngeliat itu sebagai modifikasi keren, tapi gue ngeliat kayak keren sih, tapi kayaknya bukan not my Bukan style. lo banget Iya. gitu. Oke. Sampai akhirnya mobil ini datang, stylenya udah begini. Ban Oke. pakai ini, velgnya udah ini. Terus kemarin gue iseng beli smart flap di depan belakang, Ini ya. ya. Rally style.
Ini masalah replika tapi asli. Maksudnya ngikutin aslinya. Yang mirip aslinya. Ngikutin aksesoris asli. Oke. Terus gua ngeliat pakai Marshall dari jauh. Kok keren ya? Iya. Lucu. Pertanyaan Is. Hah? Sekarang ban begini mahal dan susah dicari atau gimana Is? Relatif sih. Murah mahal tuh relatif karena sebenarnya ini kan ban buat rally, buat competition. Iya. Jadi bukan buat harian sebenarnya. Sedangkan gue makin ini harian. Iya. Makanya betul. ya makanya bentuknya kayak begini, catnya mungkin kurang dipoles atau Iya, apa. nah kalau ngomongin cat nih, warnanya apa namanya? Karena this is very kayak apa sih? Kayak hijau enggak, biru enggak, Biru Bluebird. Zaman dulu. biru bluebird, Mirip sama Bluebird. atau taksi presiden, gitu. Ini Dolphin Blue kalau nggak salah. Dolphin blue namanya. Tapi tolong koreksi di post production ya kalau ternyata gue salah. Oke, nanti kita kasih ini. Oke. Oke, for now Dolphin blue namanya. Oke, Iya. oke. Tapi lo pilih warna ini menarik banget sih buat mobilnya jadi stand out menurut gue warnanya. Jadi Iya. keluar banget mobil aura mobilnya jadi bagus gitu. Iya, dan cocok sama kayak trim-trim kayak itemnya sama Iya, chrome finishes-nya bagus banget. Betul. Nah, emang tapi rapi banget mobil ini sih. Rapi. Iya, ini Thank you, rapi thank you, banget. thank you. Ini bokap gue Oke. kalau ngeliat pasti, aduh, banget nih papa. Nah, moving on to the back. Spoilernya keren banget. Is this kayak bawaan atau lo add-on? Dari gue beli udah dapat, Oke. tapi at the time pas mobil ini masih baru-barunya ini Hah? usually itu add-on. Oke. Jadi zaman dulu tuh emang karet nih kan. Emang untuk betul ini. kayak the thing is with 80s car and 70s car, if you guys don't know, that they have spoiler tuh yang bahannya tuh kayak karet gitu. Jadi kalau lo mau ngecat satu waring segala macam nggak bisa. Repot Kayak repot. Bisa Iya. mungkin tapi susah banget. Iya. Bisa Kayak kan? dia tuh kayak apa sih, kayak busa ati dikasihin dempul gitu loh. Jatuhnya- Iya. Jatuhnya kalau dicat sayang. Iya, betul. Jadi kadang ya selling point-nya itu sekarang kan itu udah ada yang bikin replikanya ya. Iya, betul. Dan gue pun juga punya replikanya. Fiber ada di rumah buat Iya. serep. Ini secara nggak langsung menyombongkan ini asli. Gue mau bilang ini asli tapi gue jujur gue nggak tahu nih mereknya apa ya. Tapi ini mirip ini. Tapi bagus. Karena dulu maaf nih gue salah. Mirip kayak di E30 yang Zender tuh. Zender, Betul. iya, Ah, betul. Kayak Zender, Gue iya. pernah lihat atau pernah Iya. tahu kayak ini kayak punya E30 Zender. Yes, Banget. their idea of lip spoiler in the 80s tuh kayak gini. Yes. Kayak ya the year of excess tuh kayak gini. Iya kan? Kayak Ah. this was the thing at its time. Iya, with Jadi- this bumper ya kan. Iya, Jadi ini juga karet nih. jadi kayak apa namanya, impact point-nya tuh kalau itu ya orang lain dulu yang kena, bukan. Iya. Tapi orang pasti banyak ngiranya ini plastik sih awalnya. Kalau lo nggak ngomongin. Iya, ada dalamnya kan karetnya besi kan ini kan kayak gini-gini. Iya, harganya tetap besi. Iya. Cuman dibilangnya bumper karet karena warnanya begini. Iya. Oke, setelah itu kita coba lihat dalamnya. Karena dalamnya joknya keren, apa namanya, color combo-nya dapet banget. Jadi kita sekarang ada di dalam Corolla DX-nya Rise yang color combo-nya keren banget. Warnanya kayak semacam kayak apa ya? Tan gitu ya. Iya. Terracotta. Ini Iya. dibilangnya mungkin beige, lebih dekat ke Iya, beige Lebih ya. ke beige ya. Jok Recaro, which is yang model-model net, very synonymous. Jaring-jaring. Yeah, very synonymous with 80s Yep. looks ya. Is it Alex? Replicaro. Replicaro, oke. Replika. Tapi emang rapi sih, emang sesuai desainnya. I Iya, think, Gue suka bikinannya sih. iya. Dan it's still comfortable juga kan. Ya bentuknya sih mirip aslinya, Iya. tapi gue ya budget gue ada segitu, dan gue beli jok ini karena gue bayangin mobil ini bakal pakai harian Iya, juga. iya. Dan it fits with the look kan. Iya. Itu yang penting menurut gue. Dan steering wheelnya Momo, Yes, ini Momo asli, that's beautiful. Ini kayaknya it has seen better days. Yep. sweet nih. Apa ini pas lo beli udah begini atau dulunya bagus? Nah, ini dulunya setirnya personal kalau nggak salah. Tapi setir asli ini dapat juga. Oke. Cuman gue di rumah ada setir ini, ya udah gue pasang, ternyata wah lebih cocok nih. Lebih enak ya. Dan ergonomically lebih enak sih, Iya. karena lebih kecil kan dia kan juga. Betul. And interior lo apain aja? Do you repaint the dashboard or retrim ada apa segala macam? Karena lumayan rapi loh. Iya. Ini dashboard dan trim lainnya itu udah di repaint sama previous owner. Jadi Oke. emang dibangun buat biar setelan warnanya kayak gini. Oke. Tapi kalau Aslinya jok sebenarnya hitam.
sesuai warna, sesuai dengan Kalau nggak salah ada juga yang ritme. warna kayak gini aslinya. Oke. Antara ini atau ceket coklat lebih gelap. Oke. Oh, tahu gue yang coklat gelap. Iya, tahu. Oke. Kayak Coklat crown. lebih gelap terus ya kayak Crown, crown. kan? Terus tengahnya hitam, hitamnya asli nih. Oh. Oke. Itu masih asli. Terus ini juga Ini juga Bagus. plafon gantung ya kayaknya ya, ya kan? Oke. ya itu dah. Ini kalau jok belakangnya masih asli. Jok belakang masih asli. Oke, sumpah Wow. bahkan ada pere cuy. Enak. Iya, emang kalau jok tahun 80-an tuh emang ada PR-nya karena kayak 190E Iya. W201 tuh itu tuh bener-bener kayak PR-nya tuh yang main gitu loh. Yes. Kayak macam Tapi- kayak gini. Iya. Ini apa ini? Melengkapin Ini perintilan. Ini ornamen cup dashboard. holder. Oh, gue kira cup holder Oh. bukan. Nggak bukan. Oh, oke Nggak oke. bisa pencet tuh atau apa? Nah ini kalau dipencet ntar dia ejector seat. So people back in the 80s are not thirsty jadi. Iya. Oke, kalau gitu kita ngadem lagi di dalam, kita ngobrol lagi. Lo ada nggak sih kayak memori-memori sama mobil lo gitu segala macam gitu ya? Mungkin AC lo nggak dingin, terus lo kayak overheat atau gimana? gimana Karena kan ya? tadi lo Yang bilang enak. kayak kalau AC nyala, ada extra fan-nya nyala kan? So sebenarnya- basically kayak AC lo harus sehat dulu. Oke, jadi ini kan kemarin disaranin pasang kipas AC elektrik Iya. biar Karimun AC. juga. Iya, kalau nggak salah kalau punya karimun nih dipasang. Jadi Biasa di mana-mana kalau udah extra fan-nya karimun. nggak, tapi dia baru kipas AC doang. Jadi Oh. kipasnya masih dari mesin tetap kipas iya, utamanya. iya. Tapi lu tambahan. Cuman kemarin gue nyoba kita nyalain AC jalan gitu lebih stabil nih. Jadi gue udah kepikiran mau upgrade ke extra fan, tapi tadi tunda dulu deh, tunggu. Yes. Oke, dan kan Your memories with the car, misalnya apa gitu? baru kemarin gue mau ke pinggir jalan tol. Oh ya? Di Baru mana? banget. Di tol Antasari situ. Oh iya, Jadi- gue liat story-nya. iya. Iya, gue liat story-nya. Wah, Iya. Jadi gimana? How do you get out of that situation? Yes. Jadi kemarin tuh ketahuan problemnya di fuel pump. Oh, oke. Fuel pumpnya ini kan Nggak naik. udah pakai fuel pump elektrik. Nah itu mati, nggak mau nyala lagi fuel pumpnya. Jadi ya karena udah elektrik nggak bisa dipaksa, ya mati udah. Jadi mau nggak mau lo harus ganti parts. Ganti. Oke. Ganti. Sekarang Dari situ berarti di towing. enggak, jadi kemarin kayak lo tau nggak sih kalau kayak perintah elektronik lo ketok-ketok tiba-tiba hidup lagi. Yes. Ya kayak gitu aja. Iya. Kayak gitu. Itu biasa di mobil drift gitu kan. Kalau yang mobil drift kan yang pompa nggak naik elektrik diketok-ketok Iya. tiba-tiba nyala. Atau kayak dinamo starter diketok-ketok Iya, tiba-tiba iya, hidup. nyala. Iya. Betul, dinamo juga gitu. Iya. Ini tahu, juga tahu. kemarin, jadi jalan bubuk mati minggir terus buka fuel kan sekarang dipindah ke bagasi, Haha. buka ketok hidup, ya udah hidup jalan, Wow, that's amazing. and the cycle repeats again and again sampai nyampe rumah. Wow. Berarti lu oke. di jalan mati, terus lu ketok lagi nyala, mati Iya. itu terus. Wow, that's Toyota quality, man. Ya karena mau manggil towing tanggung deket rumah. Iya, betul juga. Dan anyway kan lo, Iya. iya. Dan lo tuh kan tau kalau di gitu tinggal lurus doang. Yes, Jadi iya. kayak Iya. the straight shot aja Ya gitu. terus sampai apa kan yang dekat exit yang ke arah Gandul itu turunan tuh, terus mesin mau walkie udah gue koplingin putar netral udah gue Iya. bindingin aja sampai Iya. ini Iya. sampai exit terus kalau udah aman yang penting kan keluar tol. Jadi sebenarnya ini mobil baru ada di rumah tuh setahun. Oke. Nah, Berarti iya. lo restore ini lumayan cepet juga ya hitungannya. hitungannya beli udah Oke. kurang lebih kayak gini sih udah jadi. Jadi Oke, lo tinggal sebenarnya perhatian yang restore aja. ya pemilik sebelumnya. Jadi all credit to him. Yes, Oke, yes. oke. All credit to him ya gue di sini cuman kayak nge-refresh transfer mechanical aja, dan itu juga fuel pump mogok juga setelah gue yang ganti, bukan dari pemilik sebelumnya. Emang sih ya sekarang sih baru setahun di rumah, jadi jujur mungkin fun memories di luar mogok-mogokan pinggir jalan tadi baru itu aja. Tapi begitu mobilnya udah 100% sehat dan ya gue bisa pede bawa ke kota lagi sih, I can't wait to make more memories with it. Coba, Iya. kan lo ngomong pengen bikin memories yang banyak lagi nih sama mobilnya. Misal ada orang kutuk-kutuk, gue suka banget nih mobil nih, ini gue ada segini, gue lebihin deh dari lo beli, bakal lo jual atau gimana Is? Sementara lo bakal bilang,
gue pengen banget nih bikin memories yang banyak sama ini mobil atau nggak tahu kan in the next lo pengennya ini mobil lo jadiin ke anak cucu lo yang bikin memories bareng lagi gitu atau tiba-tiba tukuk Is gue ada duit nih lebih gue bayarin ya kayak gitu gimana Is? Iya. Iya. Itu Itu ideal kalah dengan uang atau lo tetap dengan pendirian lo bakal tetap gue mau ngejalanin mobil sampai gua sama cucu gue kayak gitu anak cucu gue. Mungkin ideal sih begitu ya, kayak mungkin kalau orang dulu bilangnya maksudnya punya mobil yang something gitu, kalau dibilangnya kayak pusaka keluarga gitu kan. Zaman dulu. Cuman gue nggak munafik sih, maksudnya karena di pertanyaan ini pernah muncul juga pas kemarin VW di rumah, VW punya bapak seperti interview. Ini pertanyaan yang sama juga. Bener. Kayak intinya sih gue nggak munafik ya. Kalau misalnya nawarannya fair, udah nggak apa-apa. Ya jadi kalau Tapi gini, nggak, gue belum selesai. Jadi kadang kita kan ngomong, oh di mobil nggak akan saya jual apa segala macam sepanjang mungkin. Cuman kan intinya kan sebenarnya nggak ada yang selamanya ya. Even ya kita kan nggak akan selamanya main mobil atau nggak akan selamanya bisa nyetir. Iya, benar. Jadi the way I see it itu kita nih sebenarnya cuma ngerawat, kita punya mobil itu kayak cuma ngerawat biar let the next generation kayak enjoy it gitu kan. Dan maksudnya kapanpun itu jangan kayak mau misalnya 10 tahun lagi atau tahun lagi atau tahun tamal nggak ada yang nyamperin rumah gua nama mobil ini kan nggak ada yang tahu. Ya, siapa tahu dia mau tukeran sama 2000 GT atau i86 gitu kan. Ya kan? Iya, atau 964 RS ya boleh lah. Atau kata bapaknya sama Raisnya saya gue tuker. Bawa mobil ada value-nya oke. Nggak, saya mau tuker 2000 GT apa ini? Oh ini sama anak-anak saya dibawa aja. Aduh. Ya karena ini gue nge-quote Mas Rifat Sungkar sih sebenarnya, karena kalau nggak salah dia pernah bilang kalau nggak ada yang namanya mobil nggak dijual. Pasti. Kalau nggak salah quote-nya gitu. Pasti. Tinggal kita handover-nya Kapan dan kondisinya enak, bagus aja atau enggak gitu. Iya, kan? kondisi kayak gimana, value-nya gimana, dan ke siapa itu kan. Again, it's another man's trash is someone else's treasure lah basically. And someone else's treasure is someone else's museum piece. Iya, exactly, betul. Dan, itu di atasnya lagi, betul. Nah, ngomong-ngomong itu, let's move on to your career as a car photographer, ya kan? Lo kan emang spesialisnya di situ ya. Betul. Ya kan? Can you tell us kayak what do you do? Kayak maybe yang photoshoot lo yang terakhir itu kemana segala macem kemarin? Ya. Mungkin kalau gue ngejelasin ini ke orang yang tidak mengerti, gak ngerti mobil atau mengerti foto doang nih, sebenarnya kerjaan gue dianggap aneh ya karena ya gue pernah ada dibilang fotografer apaan bisanya foto mobil doang. Itu lebih diremehkan sebenarnya nggak sih juga sebenarnya. Jadi ya juga sih. Diremehkan dan dianggap weird, ya aneh. Iya, jadi tapi Indian ya gue suka jadi gue jalanin tetap aja. Iya, and your works itu kan lumayan ini ya, kayak Rise itu tuh ada beberapa project sama big brands juga ya waktu itu ya, sama komunitas ya kalau nggak salah ya. Oh iya, lebih tepatnya komunitas dan kayak ke sama teman-teman gitu. Iya. Dan your latest project is with Mini Cooper, Mini Jaksel. Mini Jaksel ya, Mini Jaksel ya, and Classic Mini and all ke Mandalika. Iya. Can you tell us kayak share us kayak experience-nya itu gimana gitu lah. Dulu tuh gue inget banget pas pertama sirkuit Mandalika diresmiin, itu loh keren banget. Keren. Ya nggak nyangka Indonesia ada nama sirkuit internasional lagi gitu. Iya, Keren betul. banget. Selain ya oke lah, beda, ada suasana baru. Iya. Dulu mikirnya kayak belum kebayang kalau bisa kesana, karena pertama ya obviously transport kesana lumayan dan akomodasinya juga. Dan waktu pas pertama diresmikan kan
acara yang diadain di sana tuh baru MotoGP dan WSBK doang. Betul. Dan jujur gue nggak terlalu into keduanya itu. Oke. Sampai tiba-tiba makin kesini kan gue makin ngeliat si Mandeka udah mulai terbuka nih buat Iya. bikin acara track day mobil gitu. Tapi sekarang udah mulai terbuka ya. Udah, dan mereka tuh suportif banget kalau ada komunitas yang datang mau nyobain track itu kayak lu di welcome banget. Iya. Jadi kan kemarin lo kan ke ini kan, ke Mini Jaksel, komunitas Mini Jaksel ke Mandalika tuh. Nah, memorable moments apa yang lo rasain di sana pas di track day-nya itu kan? Ya mereka kan lebih ke driving experience dibanding road trip, karena kalau bilang road trip ya mereka mobil kan ditransport dari Jakarta ke Lombok pakai car carrier semua. iya. Yang satu isi 8 gitu ya, atau gitu. Kalau nggak salah car carrier itu bisa, kalau mobil biasa muatnya 4 ya, kayak Iya, 2 di bawah, 2 iya, di dua di atas. atas. Kalau mini itu bisa buat 5. Iya. Jadi di atas itu Jadi 3. double decker gitu ya? Iya. Oke. Kalau mobil biasa kan paling cuma muat Iya. 4 Betul, kan kalau nggak betul. salah. Kayak itu Iya. mini. Iya. Ada foto gue ditunjukin, tuh 2, 3, 4, 5 ya. Salah satu inspirasi mereka bikin track day itu karena ngeliat ini Goodwood Revival. Oh, Nah, mereka kan ada yang mereka balapan pakai iya, mini, kayak Saint banyak, Mary's iya. Saint Mary's Trophy itu kan. lucu banget, gue nonton kayak seru banget tuh. Iya. Iya, terus kalau nggak salah kayak setahun 2 tahun lalu kan anniversary-nya Mini di sana, terus mereka bikin si Goodwood dia bikin John Whitmore Trophy namanya, yang bener-bener one make race semuanya Balapan. mini, Iya, semuanya mini. iya. Kalau sebelumnya Oke. kan mereka yang Saint Mary's Trophy itu, Yes, jadi mini ada gabung sama Cortina, terus sama Oke, Alfa. iya. Ya, itu seru banget sih itu iya, nontonnya. iya. Cuman yang mini yang one make race itu ngepot semua, Iya, ngepot-ngepot. keren Iya, banget itu nonton. Iya. Jadi karena inspirasi mereka itu, mereka bela-belain bikin ini loh, bikin racing suit sendiri, brandingnya Oke, Mini oke. Jaksel and sponsors. Niat banget ya. Niat. Iya tuh, Niat itu sih. patut dicontoh. Itu komunitasnya niat sekali. Iya. Dan with that in mind, gue udah kepikiran oke, gimana pun caranya gue harus coba nge-replicate feel-nya si Goodwood ini. Oke. So your photography juga di-inspired dari momen-momen di Goodwood itu jadinya. Iya, nah jadi kan kemarin kesana tuh sempat ke sirkuit 3 kali lah. Yang pertama pas sore-sore kayak nyoba get a feel of the track, terus yang hari kedua itu baru yang full day di sirkuit. Nah itu baru tuh semua nyobain satu-satu. Tuh cuman waktu dua-duanya itu gue belum dapet tuh foto yang rame-rame, karena kan driving experience mereka tuh time attack. Jadi, ya karena biar safety reasons Kayak juga hill lah. climbing lah ya. Iya. Oke. Menghindari kalau balapan kan ngindarin tabrakan atau Iya, jadi salah lebih, satu kan. lebih aman kalau sendiri-sendiri. Iya, juga. safety reasons. Lap record lah gitu. Iya. Sampai pada hari ketiga itu sirkuitnya udah siap-siap ditutup karena persiapan MotoGP kan. Oh. Oke. Nah, jadi kita dikasih akses buat ke satu turn doang tuh T10 kalau nggak salah tuh. Kameramen. Yang mungkin kalau lihat di foto yang run off-nya tuh yang batik Iya. sama yang bukit ada tulisan Pertamina. Itu kita dikasih akses. Oke, ini bebas foto di sini tapi jangan nge-lap ke bagian track lain ya. Oke. Tuh. Nah, terus baru di situ tuh mereka bikin foto formasi jadi kayak 10 mobil ngehajar satu belokan itu, jadi lebar semuanya. Oke, dapet nih gua nih. Kira Dapat. gue dapet foto yang mini rame-rame nge-attack satu belokan tuh. Oh, oke. Dan itu momen yang paling Memorable banget tuh pasti yang iya. buat lo ya. Itu menurut gua one of the best moments. Dan itu yang menurut lo bisa dibangga-banggakan kalau cerita sama temen juga gak sih? Iya kayak, gue potret mini gitu, ini keren banget kayak gini Iya. gitu. sirkuit gitu kan, Iya, dalam sirkuit. sirkuit gitu kan. Iya, Chances betul, are gitu. tuh gimana sih gitu ya kan? Chances are kan nggak banyak yang punya banyak. opportunity untuk foto di dalam Iya, sirkuit. but at the same time ya gak bisa dipungkiri kalau ini tuh masih niche banget di sini. Iya. Fotografer fotoin mobil tuh Iya. orang Not a lot of apaan people- sih? Iya betul, not a lot of people understand karena
ngapain sih foto mobil gitu kan, Iya. ya kan? Orang kan biasanya kan ada foto pre-wed, Iya, foto iya. apa segala macam kan. Foto mobil tuh apa? Mobil tuh terkesan apa ya, meremehkan atau dikiranya udik gitu kali ya, kayak orang mungkin ngeliatnya kayak wibu gitu kali ya. Iya nggak sih, yang kayak suka itu, tapi ini dunia fotografer lo suka mobil gitu. iya, tapi kan karena fotografer mobil tuh, maksudnya mobil, photographing mobil ya, foto mobil itu kan nggak sesimpel yang lo pikir, karena Iya, yang nggak asal cuma beda taruh mobil, beda angle, Yes. beda kayak for Beda instance cah. kayak ya kan kalau Cahaya. kayak Corolla DX sama mungkin kayak S2000 gitu kan, kayak beda angle, beda treatment gitu Iya, kan, betul, ya kan? betul. Jadi nggak bisa lo pukul rata semuanya tuh foto sama. Dan beda cahaya juga beda angle. Exactly, kayak- gitu. Time Mau of foto day, ya kan? siang, sore, malam tuh beda Iya, semua. itu sangat influence banget. Mungkin kalau menurut gua tuh gua ngalamin kayak banyak yang nganggap kalau kerjaan gua agak aneh itu karena mostly itu orang kalau fotografi kan identiknya fotoin momen Iya, atau fotoin makhluk hidup iya, Yes, yes, yes. betul. Betul. atau mentok-mentok benda mati arsitektur. Iya, betul, betul, Mana ada foto mobil betul, betul. walaupun di luar negeri itu sebenarnya udah sesuatu yang berkembang banget Iya. banget dan Betul. itu it's something you could do to make for a living di Iya, sana betul, betul. dan bener-bener living kayak orang luar tuh bisa rely sama kerjaan ini doang. Iya, iya. And you can make merchandise segala macam gitu ya. Iya, terus bisa beli mobil apa segala macam. Betul, betul. Nah, ngomongin kayak culture di luar juga nih sama culture di sini, kita kan pasti beda gitu kan. What for Rais Maulana nih ya? What is car culture for you? Simply put, it's a melting pot Mhm, for okay. everyone and for everything who loves cars and who's into cars. Jadi semuanya ya nyatu di situ, yang kayak yang senang mobil tapi senang doang dan belum punya, atau yang punya tapi nggak terlalu senang, yang punya mobil dan senang mobil dan lain sebagainya. Kayak misal kayak intinya sih sebenarnya si car culture ini dia tuh lebih dalam cerita, karena car culture itu maksud lo mungkin kayak mau itu orang yang suka tidak suka, tua atau muda, sama-sama bersatu untuk menceritakan sharing dari passion mobilnya itu gitu. iya Gitu, kayak gitu. betul. Jadi Iya. kayak sebuah tempat atau sebuah apa ya, gue nggak nemu kata selain skena. Iya. Iya. Nggak, tapi pokoknya gue Iya. nggak nemu kata selain itu. Iya, tapi intinya Iya. maksudnya Rais adalah mau lu tua, suka mobil nggak suka, tapi intinya kalau lu udah ngerawat mobil itu, intinya sama-sama kita tuh sharing passion kita di dalam Kan? mobil, jadi sama-sama sharing gimana sih cara ngerawat mobil, yang apa yang Iya. mesti kita lakukan nantinya, bagaimana ini itunya. Jadi menurut Rais punya mobil tuh bukan disombongin aja, tapi kayak Iya, lebih dan- lebih untuk menceritakan apa sih memori yang ada di dalam mobil itu sendiri, ya nggak sih sebenarnya. Dan kan? car culture itu juga nggak selamanya tentang, it's not always about the good stuff. Yes. Kayak nggak selamanya tentang mobil bagus, nggak selamanya tentang mobil mahal, Iya. nggak selamanya tentang spare part mahal atau misalnya terkenal apa segala macam. Iya, iya. Kayak it's something that everyone should be able to enjoy. Iya, betul. Again, it's a melting point that anyone regardless of age, race, atau preference of cars gitu Iya. ya, style, ya car culture is for everyone gitu kan. So intinya, kesimpulannya, for Rais, car culture is a universal language. It is meant for everybody, whether you own a car atau you don't own a car, you can still be able to enjoy the passion. And everyone deserves to enjoy it. Yeah, yeah, setuju banget. But on that bombshell, it's time up, and see you on the next episode of KG and Friends. Sebelum itu, Jangan lupa subscribe kita dan tekan loncengnya.
Is, terima kasih sudah Thank you, Rais. datang ke kita, sebuah pengalaman menarik yang udah kita dengar dan Thank you. sudah bawa Thank you, mobil thank kesayangannya ke kita. Gue yang thank you udah diundang. All the best. Thank you. Amin. And see you on next time with your VW Beetle. Yes. See you guys. Bye guys. Thank you. Bye.